Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ashifa Aurelia Pradina dengan NIM 24534 PN 18899. Saya di sini akan menjelaskan tentang dampak perubahan iklim terhadap kenaikan muka laut dan pengasaman laut. Tugas ini dilaksanakan untuk memenuhi penugasan perubahan iklim dan perikanan dari Bapak Riza. Selamat menonton. Jadi kita akan membahas dampak perubahan iklim terhadap kenaikan muka laut dan pengasaman laut. Perubahan iklim sendiri adalah perubahan jangka panjang pada pola suhu dan cuaca yang terjadi di bumi. Nah, perubahan ini itu dapat terjadi secara alami seperti akibat dari aktivitas matahari dan letusan gunung berapi. Namun, sejak sekitar tahun 1800-an, aktivitas manusia menjadi penyebab utama dengan menghasilkan emisi gas rumah kaca dari pembakaran bahan bakar fosil. Emisi gas ini memperangkap panas, menyebabkan peningkatan suhu global atau pemanasan global yang berdampak pada pencairan es, naiknya permukaan laut, perubahan cuaca ekstrim, dan pengasaman laut. Nah, kali ini kita akan membahas tentang naiknya permukaan laut dan juga pengasaman laut. Ini kita akan bahas kedua topik ini. Nah, yang pertama adalah kenaikan muka laut. Kenaikan muka air laut adalah naiknya ketinggian rata-rata permukaan laut, terutama disebabkan oleh pemanasan global yang menyebabkan es mencair dan air laut memuai. Proses ini tuh terjadi karena pemanasan global meningkatkan suhu atmosfer dan lautan, yang mengakibatkan gletser dan lapisan es di daratan mencair, menambah volume air ke lautan. Selain itu, air laut yang memanas akan mengembang menyebabkan peningkatan volume dan muka air laut. Ada dua faktor utama dari kenaikan muka laut ini, yaitu mencairnya es di daratan. Pemanasan global menyebabkan gletser, lapisan es di kutub, dan tutupan es lainnya mencair dan menambah jumlah air tawar ke lautan. Yang kedua adalah ekspansi termal. Peningkatan suhu air laut menyebabkan volume air meluas sehingga meningkatkan ketinggian permukaan air laut. Nah, ada 5 proses dari kenaikan muka air laut ini. Yang pertama adalah peningkatan suhu global. Pemanasan global menyebabkan peningkatan suhu di atmosfer dan lautan. Yang kedua adalah mencairnya es. Suhu yang lebih tinggi mencairkan es di kutub dan gletser. Kemudian yang ketiga adalah penambahan volume air. Air dari es yang mencair mengalir ke lautan, menambah jumlah air di dalamnya. Yang keempat ada pemuaian air laut. Air laut yang menghangat juga akan memuai karena molekul air ini memiliki lebih banyak energi dan membutuhkan lebih banyak ruang. Kemudian yang terakhir adalah naiknya permukaan laut. Kombinasi dari penambahan air dan pemuaian menyebabkan permukaan laut rata-rata global naik. Dampak dari kenaikan muka laut ini adalah wilayah pesisir yang padat penduduk, pulau-pulau kecil, dan ekosistem pesisir seperti mangrove, padang lamun, serta terumbu karang dapat menghadapi ancaman serius berupa banjir rob, abrasi pantai, tenggelamnya daratan, hingga rusaknya habitat penting bagi berbagai organisme laut. Nah, kondisi ini tidak hanya berdampak pada lingkungan, tapi juga pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat, seperti hilangnya lahan pemukiman, terganggunya infrastruktur, menurunnya hasil perikanan, serta meningkatnya kerentanan kelompok masyarakat pesisir yang kehidupannya sangat bergantung pada laut. Selanjutnya adalah pengasaman laut. Pengasaman laut adalah peristiwa di mana air laut menjadi lebih asam karena menyerap karbon dioksida atau CO2 dari atmosfer. Nah, peningkatan CO2 di atmosfer ini terutama akibat aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil menyebabkan CO2 larut dalam air laut dan bereaksi membentuk asam karbonat. Asam ini kemudian menghasilkan ion hidrogen yang meningkatkan konsentrasi ion hidrogen dalam air laut dan menurunkan nilai pH-nya sehingga membuat laut semakin asam. Proses dari pengasaman laut ini yang pertama adalah emisi CO2 ke atmosfer, seperti aktivitas manusia, industri, transportasi, dan deforestasi melepaskan jumlah besar CO2 ke atmosfer. Yang kedua ada penyerapan CO2 oleh laut. Lautan bertindak sebagai penyerap karbon, menyerap sekitar 1/4 hingga 1/3 dari CO2 yang dilepaskan ke atmosfer. Yang ketiga ada pembentukan asam karbonat. Nah, ketika CO2 larut dalam air laut, ia bereaksi dengan molekul air atau H2O untuk membentuk asam karbonat, H2O CO3.
Nah, kemudian yang keempat ada pelepasan ion hidrogen. Asam karbonat yang terbentuk kemudian terdisosiasi melepaskan ion hidrogen atau H+. Yang kelima ada peningkatan konsentrasi ion hidrogen. Peningkatan jumlah ion hidrogen ini meningkatkan keasaman air laut. Kemudian yang keenam atau proses terakhir yaitu penurunan pH. Peningkatan konsentrasi ion hidrogen menyebabkan penurunan nilai pH air laut yang dikenal sebagai pengasaman laut. Dampak pengasaman laut ini tuh sangat berbahaya bagi organisme laut yang memiliki kerangka atau cangkang dari kalsium karbonat seperti terumbu karang, moluska, kerang-kerangan, dan beberapa jenis plankton. Jika proses pengasaman laut terus berlanjut, maka kemampuan organisme untuk tumbuh, berkembang biak, dan mempertahankan struktur tubuhnya akan semakin melemah. Akibatnya, rantai makanan laut dapat terganggu, biodiversitasnya menurun, dan pada akhirnya berdampak pada penurunan hasil tangkapan ikan yang menjadi sumber protein penting bagi jutaan manusia di dunia. Jadi kesimpulan materi saya tentang dampak perubahan iklim terhadap kenaikan muka laut dan pengasaman laut adalah bahwa kedua dampak tersebut itu bukan merupakan masalah ekologis semata. Masalah tersebut juga mencakup masalah sosial, ekonomi, dan juga politik. Secara ekonomis, kenaikan muka laut itu akan menyebabkan penurunan pendapatan bagi masyarakat pesisir atau masyarakat yang tinggal di daerah pantai, karena mayoritas itu bergantung ekonominya kepada perikanan di daerah pantai tersebut dan juga pariwisatanya. Nah, kemudian secara sosialnya, masyarakat pesisir berisiko menjadi climate refuge karena kehilangan tempat tinggal akibat pengaruh perubahan iklim. Nah, secara politiknya, negara kepulauan kecil berisiko kehilangan kedaulatan wilayah akibat tenggelamnya daratan. Dengan demikian, perubahan iklim merupakan tantangan global yang sangat kompleks. Aktivitas mitigasi seperti pengurangan emisi gas rumah kaca, percepatan pengembangan energi terbarukan, serta rehabilitasi ekosistem pesisir sangat esensial. Namun, proyek-proyek tersebut itu harus disertai dengan upaya adaptasi melalui pengelolaan pesisir terpadu, pembangunan infrastruktur tahan iklim, serta perlindungan masyarakat rentan. Sekian pemaparan materi mengenai dampak perubahan iklim terhadap kenaikan muka laut dan pengasaman laut yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata ataupun salah pengucapan, dimohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.